الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Jangan lupa kita menjadikan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya pada kita sekalian. Kita masih pertemukan pada kesempatan pagi hari ini untuk mengkaji bersama cara agama kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang kita ambilkan syarah dari Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk beberapa hadis yang terkait dengan air laut ataupun terkait dengan mandi janabah. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkannya. Sebelumnya mungkin ada yang membaca hadis yang kemarin. Ada yang membaca? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. مسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل من الجنابة ولا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل النساء وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Itu الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ميمونة. 9 oleh ashab sunan belum tidak ada di situ ya, nggak apa-apa, masya Allah, jazakallah khair. Yang lain? Yang ke-9 yaitu adalah wali ashabi sunan iktasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnah faja'al yahtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqal innal ma'a la yujnib, atau ma' itu tidak apa, la yujnib, wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Di sini la yujnib. Kemudian pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-10. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin ada yang baca? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم طهور إناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله مرات أو يقولهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليركه
وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, itu hadis yang ke-10. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu adalah tahuru ina'i ahadikum. Itu sucinya ya ina bejana salah seorang dari kalian, idza walagha fihi al-kalbu, itu apabila seekor anjing menjilatnya, ayaghsila sab'a marrat, itu supaya untuk mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, itu di awalnya dengan menggunakan ya turab, dengan menggunakan ya tanah, menggunakan tanah. Akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu falyurikhu. Kemudian dalam lafaz yang lain, dalam lafaz ya Imam Muslim ya falyurikhu, itu ada tambahan falyurikhu, yaitu supaya apa, menumpahkannya. Wa li Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna biturab, yaitu ukhrahunna, itu selainnya ya dari 7 ya, au ulahunna, atau ya pertamanya biturab, dengan menggunakan turab, itu dengan menggunakan ya tanah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala ya mengatakan takhrijul hadis Abi Hurairah itu dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian lafaz falyurikhu ya jaa inda Muslimin fi riwayah, ya datang pada ya lafaz ini, yaitu ya dari Imam Muslim pada suatu riwayat. Ya wa allahu ba'dul khufat, ya sebagian khufat ya mengilahkan, yakni mencacat akan lafaz falyurikhu, ya dikarenakan bi anna rawihi, dikarenakan perawinya khalafa baqiyat thiqat, ya karena rawinya mengisi dari ya para thiqat yang apa, ahli hadis yang lebih thiqat, ya alladzina lam yadhkuruh, yang mereka ini tidak menyebutkan lafaz falyurikhu, ayakunu syadzan ghairu mahfuz, ya maka ya hukumnya ya apabila seorang rawi ya yang dia ya thiqah, kemudian dia apa ya menyelisih rawi-rawi yang lainnya yang apa lebih thiqah darinya, ya maka hukumnya adalah apa, syadz ghairu mahfuz. Ya ini disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala bahwasanya lafaz ya falyurikhu adalah lafaz syadz. Wa rawahu Tirmidzi, kemudian yang dalam riwayat Imam Tirmidzi ulahunna au ukhrahunna, ya hakadha bisyak, itu dari mana menunjukkan kata syaknya, au kan, ulahunna au ukhrahunna. Wasahih alladzi rawahu Muslim ulahunna biturab, itu apa, jadi ya syak, kemudian apa dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim ulahunna biturab, ya ulahunna biturab. Wajah inda Abi Dawud as-sabi'ah biturab, atau ya yang ketujuh ya biturab, ya wahya riwayatun sadah aidan, jadi yang mengatakan yang ketujuh itu dengan turab itu riwayat sadah. Kemudian lafaz ya ulahunna au ukhrahunna, yang benar adalah apa, ulahunna. Jadi apa, pertamanya itu dicuci dengan apa, dicuci dengan tanah, jadi bukan yang ketujuh. Begitu pula ukhrahunna, kalau kata ukhrahunna seakan-akan ada berapa, 8 kali kan, ya ada 8 kali, maka ya dikatakan bahasanya ulahunna au ukhrahunna ini ya dengan au ukhrahunna ini syak, maka yang sahih sebagaimana dikatakan dalam riwayat Imam Muslim yaitu adalah ulahunna. Kemudian kalau dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan as-sabi'ah biturab, ya itu adalah apa, ya syadz, ya karena
ya disebutkan ya di riwayat Imam Muslim adalah ulahunna. Kemudian fiqhul hadis, ya, beliau katakan al-masalatul ula najasatul lu'abil kalb. Itu tentang najisnya apa? Ya, air liur anjing. Ya, najisnya air liur anjing. Ya, as-sahih alladhi alaihi jumhur ulama anna lu'abal kalb najis. Ya, yang sahih yakni menurut ya pendapatnya jumhur ulama bahwasanya air liur anjing adalah apa? Najis. Ya, karena Nabi SAW mengatakan tahuru ina'i ahadikum. Itu apa? Sucinya bejana salah seorang dari kalian. Ya, faqauluhu tahur, ya. Jadi perkataan ya tahur, yakni dari perkataan Rasulullah SAW, yaitu tahur ya dulu ala karena jusil ina, yaitu akan apa? Najisnya apa? Bejana. Ya, idza walagal kalbu fihi. Itu ada apabila ya anjing itu apa? Memasukkan idza adkhala lisanahu ya fihi lisurbin aw ghairihi. Itu ketika anjing tersebut apa? Ya, memasukkan apa lisannya? Lidahnya kan? Ya, di dalam inak tersebut ya lisurbin untuk minum atau untuk selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Najisnya ya air liur anjing. Wa mimma yadullu ala najasatihi, dan termasuk perkara yang menunjukkan akan najisnya ya majaa fil hadis, apa yang datang dalam hadis annal ina'a ya yang menunjukkan ya akan najisnya air liur anjing, bahwasannya ina ya yuksalu sab'an, itu dicuci apa? Dicuci tujuh kali. Ya, wa ulahun nabi turab, dan paling pertamanya adalah dengan menggunakan tanah. Ya, wa hadza yadullu ala anna najasatahu mughalladah. Dan ini menunjukkan bahasanya najisnya air liur anjing ya najis apa? Mughalladah. Najis apa? Yang besar. Ya. Kemudian wasoha an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga telah sahih ya Ibnu Abbas beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ya annau qala binajasati lu'abil kalb. Beliau mengatakan apa? Akan ya najisnya air liur anjing. Ya, walam yasiha an ahadin minas sahabah khilafuhu fi mana alam. Kemudian ya tidaklah sahih ya seorang pun dari sahabat yang lainnya ya khilafuhu, yaitu yang menyelisih fi mana alam. Ya, beliau katakan ya pada apa yang kami ketahui ya bahwasanya para sahabat ya tidak menyelisih dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kita ya seakan-akan menjadi apa? Ya, kesepakatan di antara mereka bahwasanya apa? Ya, lu'ab atau air liur anjing itu adalah apa? Ya, najis. Ya, adapun ya bagaimana di sana ada ya pembahasan yang lain. Ya, wa amma majaa min akli mastadahu al-kalbu al-muallam. Ya, adapun apa yang datang dari apa? Ya, dari buruan anjing ya mastata dahu al-kalbu al-muallam. Adapun apa yang apa? Ya, majaa min akli, yaitu tentang memakan apa yang diburu oleh anjing al-muallam, dengan ada catatannya ya, ada takyidnya, ada pengikatnya bahwasanya anjing itu ya muallam, yaitu apa? Memang diajari. Ya, walam ya'mur. Ya, sedangkan apa? Syariat ini apa? Walam ya'mur asy-syar'u bitaksilihi. Ya, syariat tidak memerintahkan untuk menyucinya. Ya, fahadha la yadullu ala taharati lu'abil kalbi bi ahadi wajhain. Maka ini tidaklah menunjukkan apa? Ya, akan sucinya air liur anjing ya dari dua sisi.
Ya. Yang pertama, sisi yang pertama adalah anna syar'a lam yata'arad limas'alati najasati lu'ab. Ya. Di sini syariat memang tidak mengaitkan dengan dengan masalah najisnya lu'ab, karena yang dibahas ini adalah bolehnya memakan hasil buruan anjing. Ya. Ini adalah tentang hukum hasil buruan anjing mu'allam, yaitu seekor anjing yang diajari, ya, kemudian disuruh berburu, kemudian dia mendapatkan hasil buruan, ya, seperti itu, tidak mengaitkan dengan terkait dengan hukum terkait dengan air liurnya. Ya, innama bayyana anna saydal kalbi al mu'allam yakunu zakatan lahu. Ya, ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya buruannya anjing yang mu'allam itu menjadi zakatan lahu. Ya, ini adalah sesuatu yang boleh yang dia sembelih. Ya, sembelih, karena nanti setelah orang yang melepaskan anjing yang telah diajari ini mendapatkan hasil buruan, maka terus kemudian hewan tersebut disembelih, juga disembelih, sebagai hasil buruannya. Fayahillu sayduhu, maka halal hasil buruannya anjing. Adapun terkait dengan mencuci air liurnya, maka diambil dari dari dalil yang lain. Fayukhadhu min adilatin ukhar, maka diambil dari dalil-dalil yang lain. Ya, fa idza kana yuksalul ina sab'an, apabila seekor anjing itu menjilati sebuah bejana, itu disuruh mencuci 7 kali. Ya, idza walagha fihi, apabila menjilatinya hanya sekedar hanya sekedar menggerakkan anau harraqa lisanah, yaitu menggerakkan lisannya, sekedar menggerakkan lisannya di dalam bejana, maka famin babin aula, maka lebih layak, lebih pantas antuksal hadhil buqah sab'a marrat. Maka buqah, yaitu ketika anjing itu mencengkeram buruannya, kan, itu kan juga kalau mencengkeram dengan dengan giginya, kan, giginya juga nanti dengan air liurnya akan akan menyebar dan akan mengenai binatang buruan. Di anna lu'ab intasyara akthar, karena air liurnya itu lebih tersebar, lebih banyak. Sudah jalan itu, Bang. Ya, li anna lu'aba intasara akthar. Ya. Kemudian sisi yang kedua, bahwasanya anna syar'a afa anhu fi hadhil halah. Ya, syariat itu memaafkan pada keadaan ini. Wa dzalika li wujudil masyaqqah fi taksilihi. Ya, karena kalau dicuci, dari sisi yang kedua, yaitu kalau dicuci itu disebutkan tidak tidak dicuci, karena menunjukkan wa dzalika liwujudil masyaqqah bi taksilihi, kalau harus dicuci dari hewan buruan tersebut atau hasil buruan tersebut. Wal masyaqqah tajlibu taisir, dan kesusahan itu atau kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ini nanti di antara kaidah, dalam kaidah fikih, yaitu kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi menunjukkan yang pertama, kesimpulannya air liur anjing itu najis. Itu saja diambil kesimpulan yang mudah. Diambil kesimpulan yang mudah bahwasanya air liur anjing itu najis. Kalau nanti antum terlalu banyak pelajaran, itu simpulkan yang ringkas dan mudah diingat. Mudah diingat bahwasanya air liur anjing itu adalah najis, ketika dia menjilati bejana. Kemudian al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua, bagaimana kaifiyatu taksilil ina ba'da wuluhil kalbi fihi.
Ya, bagaimana cara mencuci bejana ketika apa? Ya, anjing telah apa? Telah menjilati. Ya, telah menjilati apa? Bejana tersebut. Ya, yang dikatakan as-sahih alladzi alaihi jumhur alil ilm. Ya, bahwasanya apa? Annau yuksal sab'a marrat. Ya, bahwasanya apa? Bejana tersebut adalah dicuci sebanyak apa? 7 kali bilma. Ya, dengan air. Ihdahunna biturab. Ya, salah satunya itu dengan menggunakan apa? Menggunakan tanah. Ya, karena sabdanya Nabi SAW, tahuru ina'i ahadikum, ya, id walagha atau idza walagha fihi al-kalbu ayaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Itu diperintahkan untuk mencucinya ya sebanyak 7 kali, ya, paling pertamanya dengan menggunakan ya turab, dengan menggunakan tanah. Wa rawa Muslimun an Abdullah bin Mughaffal ya radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda faksiluhu sab'a marrat. Maka cucilah 7 kali. Ya, wa afiruhu ats-tsamina fit turab. Ya, kemudian campurlah yang ke apa? Ya, yang ke-8 itu dengan apa? Ya, yang ke-8 itu apa? Air dicampur dengan apa? Ya, dengan tanah. Fa dhahirul hadis annal ghusla 8 marrat. Ya, dan yang tampak dari hadis ini adalah bahwasanya mencuci itu adalah 8 kali. Ya, kemudian wal jawabu alaihi bil ati. Ya, dan bantahannya ya berikut ini. Ya, bagaimana ini? Ada lafaz yang menunjukkan bahwasanya mencuci itu ada 8 kali. Ya, awalan yang pertama ayuqal dikatakan innahu la ta'aruda bainal haditsain. Bahwasanya tidak ada apa? Ya, pertentangan di antara dua hadis ini. Ya, dalam hadis ya Abdullah bin Mughaffal ya itu bahasanya apa? Ya, seakan-akan di situ menghitung ada turab wahidah. Itu punya antum apa? Ada tatrib kayak ini. Ada tatrib atau turab bahasanya. Hah? Tatrib gitu. Ini kayaknya lupa. Yang benar ada turab. Ya, ada turab wahidah. Ya, karena di situ turab ya, bukan tatrib. Ya, padahal udah dicetak ini. Namanya ya luput. Ada yang walaupun sudah apa di murojaah mesti apa terkadang masih ada juga apa ya luput sesuatu yang apa sesuatu yang luput yang tidak diketahui ya, menunjukkan kelemahan manusia. Ya, karena di situ apa seakan-akan dihitung turab itu ya tersendiri. Ya, sehingga apa fakan al majmu'u taman. Ya, sehingga apa terkumpullah ya bahasanya jumlah itu seakan-akan 8. Wa fi hadis Abi Hurairah ada turab ma'al ma' wahidah. Ya, sedangkan dalam hadis Abu Hurairah ya ma' itu apa turab itu dihitung apa? Hitung 1 sehingga apa jumlahnya itu 7. Yaitu apa maksudnya wahiyya al-ghuslah al-ula, yaitu adalah cucian yang pertama. Jadi bisa digabungkan. Jadi maksudnya apa? Yang pertama itu apa? Air digabung dengan apa? Dengan tanah. Itu. Ya. Ya, cara mudahnya bahwasanya air digabung dengan tanah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Kemudian yang kedua bisa dikatakan innal asla ayuksala sab'an. Ya, bahwasanya yang pertama ya, yang asal itu adalah dikatakan dicuci 7 kali. Ya. Al-ula biturab. Ya. Kenapa? Yang pertama dengan menggunakan turab li'anna hadithahu asah. Nah, hadisnya Abu Hurairah ini adalah lebih apa? Lebih sahih. Meriwayatkan siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, ya. Jadi fa idza lam yustahdam at-turab fil ula fa yuksal sab'an bil ma'. Jadi ternyata apabila tidak dicuci dengan apa? Dengan tanah yang pertama, maka apa? Dicuci apa 7 kali dengan menggunakan air. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi tetap 7. Ya.
Ya, kemudian apa? Tsumma yazar alaihi ya at-turab ba'da sabi'ah. Kemudian apa? Meninggalkan, ini cara menggabungkan ya. Tsumma yazaru alaihi, kemudian meninggalkan turab ya, itu setelah yang ba'da sabi'ah. Ya, setelah yang ketujuh. Wa yurassu alaihi alma, kemudian apa? Dipercikkan ya padanya air bi izalati turab. Fatakunu ya al-ghasalat al-wajibah fil halataini sab'an. Ya. Fatakunu al-ghasalat al-wajibah fil halataini ya sab'an. Jadi apa? 7 kali dengan air ya, kemudian yang ke-8 ya itu dia apa? Dilumuri dengan tanah ya, dioleskan apa? Dilumuri dengan tanah, kemudian setelah itu diperciki dengan air ya, dibersihkan. Nah, jadi kesimpulan yang mudahnya bagi kita bahwasanya apa? Lafaz ya hadis apa Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, itu lebih mudahnya bahwasanya ya 7 kali, maksud pertama dengan turab ya, kemudian apa? Jumlah cuciannya adalah sebanyak 7 kali, atau bisa dengan, kalau memang itu diambil riwayatnya Abdullah bin Mughaffal, maksudnya adalah ya 7 kali dengan air. Kemudian yang ke-8 itu adalah dilumuri dengan tanah, tempat yang dijilati oleh anjing, ya, kemudian dibersihkan lagi dengan ya dengan air supaya hilang ya tanahnya. Ya. Jadi gampangnya ya sudah ya 7 kali ya. Bagaimana kalau dalam riwayat Abu Hurairah 7 kali, yang pertama dengan menggunakan tanah ya. Kemudian apa? Yang lainnya itu sampai 7 kali adalah dengan menggunakan air. Itu kesimpulannya. Kemudian masalah yang kedua tentang ya al-masalatu yang ketiga, istihdamu ba'dil mutahhirat badalan aniturab. Ya, hukumnya menggunakan apa? Ya, alat penyuci ya yang untuk membersihkan itu dengan apa? Ya, dengan yang lain ya. Jadi sebagai ganti dari apa? Dari turab. Ya, istihdam ba'dil mutahhirat badalan aniturab, yaitu menggunakan ya yang dianggap bisa mensucikan sebagai ganti dari apa? Dari tanah. Ya, beliau katakan as-sahih bahwasanya annal asla istihdamu turab. Ya, bahwasanya yang asal itu adalah menggunakan turab. Wala yujzi ya ghairu turab illa inda adamil qudrah ala istimali turab. Dan tidak mencukupi, tidak sah ya selain turab, melainkan ketika apa? Tidak mampu untuk menggunakan ya turab. Kenapa? Li'anna turaba huwa alladhi nassa alaihi syari'. Karena turab itu adalah apa? Ya, adalah yang ya syariat ini ya Allah Subhanahu wa taala menentukan cara ya mensucikannya, atau Rasulullah SAW ya menentukan tentang cara ya mensucikannya adalah dengan menggunakan turab. Ya, walau kana ghairuhu yujzi. Seandainya menggunakan selainnya itu ya mencukupi atau sah ya lama khussa aturab. Tentu tidaklah apa? Dikhususkan apa? Turab. Ya, lakin idza ta'adzara, akan tapi masih ada bisa ya bisa kemungkinan, akan tapi idza ta'adzara iqdamu aturab, akan tetapi apabila ya mendapat udzur ya tidak bisa menggunakan turab ya fastihdamu ghairi turab mujzi'un, maka penggunaan selain turab itu adalah mujzi', yaitu apa? Sah, mencukupi. Di annal murada izalatun najasah. Ya, dikarenakan yang dimaksud adalah apa? Ya, untuk menghilangkan najis. Wallahu a'lam. Ya, wa ila hadza al-jam'u dhahaba ba'du fuqaha al-Hanabilah. Ya, wa ba'du fuqaha asy-Syafi'iyah wa huwa qaulun wasatun ya baina man mana'ahu mutlaqan. Ya, karena enggak boleh kecuali apa? Harus ada dengan turabnya. Wa man ajazahu mutlaqan, atau yang membolehkannya ya tidak menggunakan, sekalipun tidak menggunakan turab. Jadi dijamakkan ya dari apa yang
disebutkan beliau karena tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk ya membersihkan najis, ya untuk membersihkan najis ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya boleh membersihkan dengan selain tanah, ya apabila ta'adzar, yaitu ada udzur untuk menggunakannya, ya untuk menggunakan tanah, ya seperti itu. Ya, idza ta'adzara istihdamu turab fastihdamu ghairu turab mujzi. Ini kesimpulan di sini kan, ya seperti itu. Karena yang dimaksud adalah untuk menghilangkan najis. Nah, kemudian masalah yang keempat, ya tentang hukum air yang ya hukmul ma'i alladzi walagha fihi al-kalbu. Jadi hukum air yang apa? Yang anjing tersebut ya menjilatinya. Bagaimana airnya? Ya. Jadi tadi masalah bejananya. Kita ya masalah bejananya. Kemudian apa? Penggunaan ya selain tanah. Kemudian yang keempat yaitu adalah apa? Yang pertama adalah apa? Tentang najisnya air liur anjing. Ya, bisa dipahami ya masalahnya, dan nanti usahakan kesimpulan ya seringkas mungkin dan apa supaya bisa kita mengingatnya. Ini cara gampang kalau memang apa ya kita susah atau kita sibuk dengan apa ya dengan yang lainnya, dengan kegiatan yang lainnya, ya setidaknya tentang ahkam syariat yang terkait ya dengan ya kita yang kadang-kadang apa memang itu terjadi pada ya praktek dalam keseharian. Ya, ternyata pas pulang kampung ya di situ ada anjing atau gimana ya, kemudian apa ya menjilati ya bejana atau menjilati apa ya atau alat masak atau yang lainnya yang semisalnya seperti itu ya, maka ini bisa kita ya terapkan. Kemudian al-masalatu rabi'ah hukmul ma alladhi walagha fihi al-kalbu. As-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama ana fihi tafsilan. Ya, menurut pendapat jumhur al-ulama, dan ini apabila antum melihat banyak sekali pendapatnya jumhur. Ya, ini menunjukkan beliau memilihkan pendapat yang memang keseringan atau kita dengar bahasanya jumhur ya itu adalah ya kebenaran kekuatan dalam pendalilan itu ya ada pada mereka. Kita katakan jumhur itu menunjukkan berarti sudah kebanyakan ulama berpendapat akan itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kebenaran itu yang rajih itu pada ya selain jumhur, tidak menutup kemungkinan. Ya, cuma menyelisih jumhur itu adalah ya suatu yang perlu dipertimbangkan karena jumhur ini yang berpendapat sudah jumhur ulama. Tetapi kembali lagi bahwasanya rajihnya suatu pendapat ya bisa jadi tidak bersama jumhur. Ya, tapi umumnya ya kalau kita mendapatkan ya pembahasan dikatakan oleh jumhur ulama yaitu kebanyakan bahwasanya kebenaran atau rajihnya suatu pendapat bersama mereka. Ya, fa idza kana qalilan, apabila airnya tersebut adalah sedikit, fa innahu yanjus mubasyaratan. Maka bila airnya tersebut adalah ya sedikit, maka ya air tersebut adalah ya menjadi najis mubasyaratan. Itu secara langsung najis. Misalnya di bejana kecil kemudian dijilati, berarti ya air yang dijilati ini kan pengen minum misalnya. Ya, selain minum-minum kan juga menjilat bejananya kan. Kadang sampai habis kemudian menjilati ya sisanya. Ya, boleh misalnya seorang itu ya naruh di luar ya wadah kecil, ternyata di situ ya kita diaman pun juga di sana banyak anjing. Ya, banyak anjing. Kadang anjing itu juga masuk ke lorong-lorong kayak gitu. Bahkan sebagian mereka saking yang nggak sukanya meracun ya diracun anjing. Ya sudah, anjing hidup kayak gitu kita menjauh darinya ya. Tapi sebagian mereka malah berlebihan, yaitu sampai diracun ya seperti itu.
Dan anjing di sana, ya saya tidak tahu ya, anjing di sana beda, walaupun besar-besar tetapi takut sama anak kecil, takut sama ya orang kayak gitu. Tapi anjing di sini ya seringnya menggigit. Benar, saya heran. Jadi anjing di sana, anjingnya besar, tapi apa? Sama orang takut. Ya, sama orang itu takut. Ya, saya sampai ya kaget, yaitu maksudnya di sana itu ya, dan enggak hanya saya, maksudnya teman yang lain mengatakan bahwasanya anjing di Yaman ini apa? Tidak seperti ya anjing yang ya di negeri kita. Ya, anjing di sana walaupun besar itu membawa batu gitu saja sudah ya ketakutan. Ya, apalagi sama anak kecil, sana anak-anak kecil sudah ya berani itu malah tendang atau dilawan, misalnya malah bermain dengan anjing. Nah, yang pertama wadzalika li amrain. Awalan annahu ya umira bi ghusl ma. Ya, bahasanya di situ diperintahkan untuk mencuci bejana. Ya, kenapa? Li anna najasata qad wasalat ilaihi. Karena najisnya itu telah sampai ke air. Ya, ke air tersebut. Famin babi aula ayakuna ma' qad tanajasa. Ya, maka min bab aula lebih layak, lebih pantas bahasanya airnya itu menjadi najis. Kan memang apa tujuan menjilat itu enggak sekedar menjilat bejana, terkadang menginginkan apa? Karena haus. Ya. Ya, kalau kita ingat kisahnya siapa, yaitu seorang wanita pelacur atau seorang laki-laki yang apa? Yang mengambilkan air kemudian apa? Ya, dikasihkan ke anjing itu saja kan, itu kan memang namanya juga diwadahi, yaitu ya dia akan apa? Menjilati sampai wadahnya dan juga apa? Meminum airnya karena apa? Dalam keadaan ya haus yang sangat toh dalam hadis tersebut. Ya li'annahu alladhi ihtalata ya fihi lu'ab ya lu'abul kalb. Ya karena itu adalah yang apa? Ya bercampur di dalamnya itu ya air liur anjing. Ya. Kemudian yang kedua, annahu qad jaa'a fi sahih Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim sekalipun tadi disebutkan bahwasanya lafaz ini adalah apa? Syad. Fal yurikhu. Ya, wa qad ta'ana ba'dul huffaz bi hadhihi ziyadah. Ya, tetapi apa? Bisa diambil faedah. Ya, lakin muqtada taksil lil ina sab'an yufham minhu. Ya, akan tapi tuntutan muqtada at-taksil yaitu pencucian ya lil ina terhadap bejana tersebut 7 kali yufham minhu dipahami annahu yuraku ma fil ina minal ma. Maka ini apa? Annahu yuraku yaitu dituang ya, dibuang apa yang terdapat dalam ina ya dari air. Wa iraqatuhu tadullu ala annahu qad shara najisan. Ya, dan menuangkannya yaitu membuangnya ini menunjukkan bahwasanya air itu telah menjadi najis. Ya, ini sedikit kan, bejana kan sedikit. Wa amma idza kana al-ma'u katsiran. Ya, adapun apabila air tersebut banyak. Ini karena terkait air, misalnya anjing itu berada di tepi sungai. Ya, kemudian sungainya airnya banyak. Kemudian anjingnya ini minum, maka apa? Airnya gimana? Ya, karena banyak maka apa? Tidak terpengaruh dengan apa? Dengan air liur. Ya, dengan air liur ya, air liur apa? Ya, anjing. Fala yuhkamu binajasatihi. Ya, maka tidak dihukumi dengan kenajisannya. Illa idza ghalaba 'ala dhann. Ya, atau apabila jika binajasatihi. Illa idza ya ghalaba 'ala dhann, yaitu apabila ghalabah dhann, yaitu prasangka yang kuat atau persangkaan yang kuat. Ya, annau qad taghayyara, bahwasanya air tersebut telah apa? Ya, telah berubah ahadu awsafihi atsalata, telah berubah salah satu dari sifatnya yang 3 bisa babil lu'ab, maka itu menjadi najis. Tapi kalau tidak ya, tidak berubah salah satu dari ketiganya, ya, maka tidak dikatakan najis karena apa? Saking banyaknya air. Dan Nabi SAW mengatakan idza walagal kalb fil ina. Ya, karena yang bahas ina dan ina itu kecil. Ya, walam yakul idza walagal kalb fil ma. Kan beda kan? Ya, faqalu fil ina yufham minhu
annal murada bihi al-aniya al-mustahdama al-ma'udah. Nah, ini namanya bejana itu adalah aniyah, bejana atau apa ya, wadah kecil yang digunakan al-ma'udah, yang apa, telah diketahui, telah dimaklumi. Wa wahiyallati ya'tadul kalbu ayatiya ilaiha, yaitu apa ya, bejana yang ya seekor anjing itu apa, biasa ya mendatanginya. Kemudian wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu ta'ala qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Budo'ah, ya wahai Rasulullah, apakah kita boleh berwudu dari bi'ir, yaitu dari sumur apa, Budo'ah. Sumur Budo'ah itu apa ya, sumur di situ apa yang ukurannya lebih dari dua kullah, yaitu airnya banyak ya. Wahia, dan sumur Budo'ah ini adalah wahia bi'run yutrahu fihi luhumul kilab, ya dia apa, dilemparkan ya, dimasukkan di dalamnya itu apa ya, bangkai apa, bangkai anjing. Walhiyat, ya apa itu walhiyat, itu apa ya, darah haid. Wanatan, dan juga apa, bau bangkai atau bau busuk. Faqala alaihi salatu wassalam al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Ya, bahasanya air itu adalah apa, suci, tidak menajiskannya sesuatu pun. Ya, air tersebut adalah tahur. Itu apa, aila yadurruhu. Ya, ini menunjukkan karena apa, Rasulullah ketika mengatakan bagaimana dengan sumur bi'ir Budo'ah, karena airnya itu saking banyaknya. Ya, sehingga apa, tidak mempengaruhi apa ya, air tersebut ya, tidak berubah salah satu dari tiga sifat ya, rasanya, baunya, dan apa, rasa, bau, dan warna ya. Maka fa idza kana lahmul kalb yulqa fil bi'r fi hadzal bi'r, maka bila bangkai anjing saja ya dilemparkan dalam sumur ini ya, dan tidak membuat najis ya, tidak membuat najis air tersebut, min babil aula ya, cuma luapnya ya, bahwasanya luap tersebut tidak apa, menajiskannya. Wal ibro ya, kesimpulannya bahwasanya apa, itu adalah dengan bitaghayyuri ahadi awsafihi atsalatsa. Ya, bisa dipahami kan ya? Ya, jadi ada 4 masalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita simpulkan, kita ulang lagi. Yang pertama tentang najisnya apa, air liur anjing. Kemudian yang kedua ya, cara mencuci bejana yang dijilat anjing. Kemudian yang ketiga, hukum menggunakan mutahhirat ya, pembersih ya, sebagai ganti dari turab. Kemudian yang keempat, hukum airnya ya, yang dijilati anjing ya. Nanti sebentar ya, insyaallah kita sampai di sini ya. Kita insyaallah ya ulang kembali kesimpulannya pada kesempatan yang akan datang ya, dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.